Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita yaitu Sahih Al-Bukhari, di mana kita sekarang masuk ke bab yang ke-22, bab Al-Ma'asi min Amril Jahiliyah. Bab maksiat termasuk perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Dan pelakunya tidak dikafirkan karena melakukannya kecuali bila ia melakukan kesyirikan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau, pada dirimu ada perangai jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab mengenai bahwasannya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya. Maksud tujuan daripada Imam Bukhari membawakan bab ini, kata Al-Imam Ibnu Battal, gharadul Bukhari ar-raddu ala man yukaffiru bidzunub kal khawarij. Tujuan Imam Bukhari membawakan bab ini adalah membantah, ya, membantah kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, seperti kaum Khawarij. Demikian pula Mu'tazilah. Karena orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Sementara kaum Mu'tazilah mengatakan dia bukan muslim, bukan kafir, tapi di antara dua manzilah. Namun Mu'tazilah dengan Khawarij sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dan itu jelas pendapat yang batil. Jadi Imam Bukhari ingin membantah mereka, ya, bahwasannya, ya, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Dasarnya, kata Imam Bukhari, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada, ya, seorang sahabat, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ini seorang laki-laki yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Sementara perangai jahiliyah ini adalah termasuk dosa besar, ya. Tapi Nabi tidak mengkafirkan pelakunya. Demikian pula sabda firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa besar itu di bawah kesyirikan. Berarti ia masuk dalam ayat ini. Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Tidak seperti pendapat kaum Khawarij. Tidak pula seperti kaum Mu'tazilah. Imam Bukhari kemudian membawakan hadis
Beliau berkata, haddatsana Sulaiman bin Harb, dia perawi yang sangat thiqah, wafat pada tahun 224 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini terkenal sekali ya di dalam ya, siapapun yang mempelajari perawi-perawi hadis pasti akan mengenal beliau. Syu'bah Ibn Hajjaj Ibn Ward, ya, Al-Ataki Abul Bistam. Beliau Amirul Mukminin fil hadis. Ya. An Wasil Al-Ahdab. Dari Al-Wasil, ya, Al-Ahdab, seorang perawi yang thiqah juga, yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Dari Al-Ma'rur, yaitu Al-Ma'rur bin Suwaid, ya. Ia berkata, laqitu Abu Dzarrin birrabadah. Aku pernah bertemu dengan Abu Dzar di sebuah tempat namanya Ar-Rabadah. Wa alaihi hullah wa ala ghulamihi hullah. Dia memakai baju yang sama dengan budaknya. Iya. Artinya dia dengan budaknya itu bajunya sama. Fasa'altu an dzalik, lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kok bisa? Faqal, maka Abu Dzar berkata, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Dulu aku pernah mencaci atau mencela seseorang, ya, di mana aku menjelek-jelekan ia dengan ibunya. Dalam satu riwayat yang disebutkan bahwa yang dicela atau dicaci oleh Abu Dzar adalah Bilal bin Rabah, ya. Dan dalam satu riwayat yang disebutkan bahwasanya Abu Dzar mengatakan begini, ya ibn Sauda, hai kamu anak perempuan hitam, ya. Rupanya apa yang terjadi? Mendengar itu Rasulullah SAW marah. Ya faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, apakah kamu hendak menjelek-jelekan dia dengan ibunya? Sesungguhnya pada diri kamu itu ada perangai jahiliyah. Iya. Ya, menjelekkan seorang muslim, mencaci maki seorang muslim, menyakiti hati seorang muslim, apalagi ya dengan cara menjelekkan ibunya juga. Ini jelas dosa besar, akhi, bukan dosa kecil. Tapi apakah Rasulullah SAW mengkafirkan Abu Dzar? Jawab tidak. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ikhwanukum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aidikum. Saudara-saudaramu itu, ya, pembantu-pembantumu itu adalah saudara-saudaramu juga. Allah jadikan mereka di bawah kendali kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Siapa yang saudaranya itu berada di bawah kendalinya, ya, artinya dia budaknya, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang ia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka ya dengan beban yang mereka tidak mampu lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, dan jika kamu ya memberi kepada mereka beban yang berat, bantu mereka. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Subhanallah. Ya, betapa indahnya Islam ini, saudaraku seiman. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah, ya. Yang pertama, bahwa seorang sahabat, seorang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, terkadang jatuh kepada kesalahan dan bahkan dosa besar. Ini dia Abu Dzar. Ya, Anda tahu bagaimana ketakwaan Abu Dzar yang luar biasa.
Anda tahu bagaimana kesalehan Abu Dzar tidak diragukan lagi. Rasulullah pun tidak meragukan akan ketakwaan dan kesalehan Abu Dzar. Ternyata di sini Abu Dzar jatuh kepada perkara jahiliyah, akhi. Ya, makanya Nabi SAW sabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa, siapa dia? Itu yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Iya. Maka kalau kita menemukan saudara kita yang sedang berbuat dosa, tutupi ya, apa namanya? Kesalahannya tersebut dan dosanya tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya tidak menyebarkan aib Abu Dzar, sama sekali tidak. Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya mengingatkan Abu Dzar saja. Maka dari itulah saudaraku sekalian, siapapun Anda, bila kita masih suka mengejek orang lain yang jatuh kepada kesalahan, ketahuilah bahwasanya kamu pun juga manusia yang pasti banyak kesalahannya. Bila kamu mencari-cari kesalahan saya, pasti kamu bisa mendapatkannya. Dan orang lain pun bisa mencari-cari kesalahan kamu. Ya. Ini dia, setingkat Abu Dzar saja bisa jatuh kepada kesalahan. Ya. Faedah yang kedua, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abu Dzar yang menghina Bilal dengan ibunya, dengan mengatakan, "Ya ibn Sauda, hai kamu anak perempuan hitam." Dan itu adalah merupakan perangai jahiliyah, akhi. Maka Rasulullah SAW segera mengingkari Abu Dzar. Ya. Maka ya akhi, siapapun kita, ketika kita melihat teman kita mengucapkan kata-kata yang batil, atau misalnya teman kita menghina teman yang lain, atau teman kita menggibah teman yang lain dari kejauhan, kewajiban kita akhi nasihati dia. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Dan jika tidak mampu dengan lisan juga, maka dengan hatinya. Dan tentunya kita ya menasihati dia, mengingkari dia dengan lemah lembut. Ya, dengan kata-kata yang baik. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga, akhi, ya, bahwasanya kita dianjurkan untuk meninggalkan perangai-perangai jahiliyah. Sangat penting sekali kita untuk mempelajari apa saja perangai-perangai jahiliyah itu. Ya. Karena perangai-perangai jahiliyah itu semua dosa besar. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berceramah di Haji Wada, ya, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hadhi." Ya. Ketahuilah, kata Rasulullah, semua urusan dan perkara jahiliyah itu diletakkan dan ya dihinakan di bawah kakiku ini. Artinya seorang muslim tak layak untuk melakukan perangai-perangai jahiliyah. Maka penting sekali kita mempelajari apa saja yang termasuk perangai-perangai jahiliyah. Ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang berjudul Masail Jahiliyah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, beliau menyebutkan di situ ada sekitar 128 perangai-perangai jahiliyah yang penting sekali kita untuk waspadai. Ya, jangan sampai kita melakukannya. Faedah selanjutnya ya akhi, yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini,
bahwa orang yang jatuh kepada dosa besar yang merupakan perangai jahiliyah, maka pelakunya tidak kafir. Ya. Dan ini merupakan ijma' ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya. Berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan tentunya ya akhi, kaum Khawarij telah Rasulullah SAW sesatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika Rasulullah bersabda tentang Khawarij, apa kata Rasulullah? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjingnya api neraka. Ya. Rasulullah SAW juga sangat keras tentang Khawarij itu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, "Falain laqituhum laqataltum qatla 'ad." Kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan perangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh." Seburuk-buruk yang terbunuh itu kaum Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh itu yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Ternyata keyakinan mereka, padahal orang Khawarij ini ahli ibadah sekali, saudaraku. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika Rasulullah menyifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Wa siyamakum ya ma'a siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kamu dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kamu terasa remeh dibandingkan dengan puasa mereka, kaum Khawarij itu, kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Yang merukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Ya. Akibat apa kaum Khawarij itu sesat, saudaraku? Karena mereka memahami ayat Al-Quran dengan pendapat sendiri. Dan tidak mau merujuk para ulama sahabat Nabi SAW. Lihatlah ya ketika di mana sejarah kaum Khawarij itu munculnya di zaman saat ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, sebagaimana Rasul juga mengabarkan demikian dalam hadis yang sahih. Satamruku mariqatun ala hini furqati minal muslimin, kata Rasulullah. Akan keluar suatu firqah saat kaum muslimin ya berperang sesama mereka. Ternyata itu terjadi ketika terjadi perang antara Ali dan pasukan Muawiyah di sebuah tempat namanya Siffin. Yang kemudian banyak kaum muslimin yang terbunuh. Maka kemudian Ali dan Muawiyah pun ya mengadakan perdamaian. Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Yang kemudian terjadilah perdamaian. Nah, ini orang-orang Khawarij ini pemahamannya dangkal. Ya, sudah begitu mereka menganggap pemahaman mereka lah yang benar. Ini yang mengerikan di sini. Apa kata mereka? Oh, Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Gimana ini? Ya. Sementara Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah, kata mereka. Wah, apa kata mereka? Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa kata mereka sementara Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata mereka? Wah, Ali kafir, Muawiyah kafir. Akhirnya kemudian sekitar 6.000 orang memisahkan diri. Dan mereka pun bercokol di sebuah tempat yang bernama Harura. Kemudian mereka disebut dengan Haruriyah. Dalam satu ayat disebutkan ada 12.000 orang jumlahnya. Ya. Di mana tadinya mereka tidak berbuat keonaran. Dan Ali bin Abi Thalib pun membiarkan mereka. Namun ketika mereka mulai berbuat keonaran, di mana mereka membunuh anak seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Ya, bahkan
budak wanitanya yang sedang hamil, dibelek perutnya, kemudian dikeluarkan bayinya dan ya dipotong-potong, dan si budak ini juga dibunuh. Ya terdengarlah kepada Ali bin Abi Thalib perbuatan mereka itu. Bermusyawarahlah Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang lain. Maka Ali pun yakin bahwa inilah yang mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kaum Khawarij itu. Iya. Maka Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Izinkan aku untuk mendatangi mereka dahulu, wahai Ali. Aku ingin menegakkan hujah dulu kepada mereka. Namun Ali ya ragu, takut Ibnu Abbas dibunuh. Namun Ibnu Abbas menenangkan Ali, yakinlah insya Allah mereka tidak akan membunuhku. Mereka tahu bahwa aku anak paman Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian pergilah Ibnu Abbas menuju Harura. Datanglah kepada mereka. Kata Ibnu Abbas, ya ternyata wajah mereka itu pucat. Ya, jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan. Saking kuatnya mereka ibadah kepada Allah. Di siang hari mereka puasa setiap hari. Di malam hari mereka tidak tidak tidur, khusus untuk ibadah saja. Benar kata Rasulullah SAW bahwa puasanya sahabat dibandingkan puasanya kaum Khawarij terasa remeh. Datanglah Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi mereka tidak menjawab salamnya Ibnu Abbas karena mereka meyakini kekafiran Ibnu Abbas. Lihatlah mereka ya. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Ma ji'ta bih. Selamat datang anak paman Rasulullah. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari para sahabat Rasulullah. Kepada mereka lah Al-Quran turun. Dan mereka yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, Mada tanqumuna min Ali? Apa yang kalian cela terhadap Ali? Kata mereka 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia ketika perdamaian kemarin itu. Kata Ibnu Abbas, ini yang pertama. Yang kedua apa? Ali bin Abi Thalib ketika dalam perdamaian itu menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kata Ibnu Abbas, baik, ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga apa? Ali bin Abi Thalib perang melawan Aisyah. Ya. Dan ternyata Ali tidak menawan. Ya. Kata Ibnu Abbas, 3 ini saja? Tidak ada yang lain? Iya, itu aja, kata orang-orang Khawarij itu. Bagaimana kalau saya bisa menjawabnya? Apakah kalian mau untuk merujuk? Maka terjadilah perselisihan di antara Khawarij itu. Kata mereka, jangan kamu jidal orang Khawarij itu. Karena Allah mensifati orang Khawarij itu dalam firman-Nya, balhum qaumun khasimun. Mereka tuh suka berdebat. Ya. Lihat, ya orang Khawarij itu memahami ayat seenak udelnya sendiri ya. Benar kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa tentang orang Khawarij itu? Yaquluna yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Demikian dalam lafaz Abu Daud. Kata Rasulullah, mereka membaca Al-Quran. Mereka hafal Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Saking dangkalnya pemahaman mereka.
Gak mau mereka merujuk pemahaman para sahabat. Bahkan menuduh para sahabat yang mulia ya dengan kekafiran, la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, adapun perkataan kalian bahwa Ali menyerahkan ya hukum kepada manusia, aku akan bacakan kepada kalian satu ayat dalam kitabullah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Apabila kalian khawatir suami istri itu bercerai, utuslah satu hakim dari keluarga suami dan utus pula satu hakim dari keluarga wanita. Di sini Allah menyerahkan hukum kepada hakim dari keluarga wanita dan laki-laki untuk kemaslahatan dua suami istri. Mana yang lebih layak? Untuk kemaslahatan suami istri atau untuk supaya darah kaum muslimin tidak terkucur? Akhirnya kaum Khawarij berkata, ya, tentunya untuk darah kaum muslimin lebih layak. Aku sudah bisa jawab yang pertama ini? Kata mereka, ya. Adapun yang kedua, dahulu Rasulullah SAW ketika perdamaian Hudaybiyah, saat menulis perdamaian, isi perdamaian, Rasulullah menulis begini, ya, min Muhammad Rasulullah. Ya, ini adalah sesuatu yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Lalu kaum Khawarij berkata, apa kaum musyrikin berkata, kalau kami mengakui engkau Rasulullah, tentu kami akan beriman kepada engkau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai Ali, ya tulis Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, cukuplah Allah sebagai saksinya bahwasanya aku sebagai Rasulullah. Dihapuslah kata Rasulullah itu. Ya. Kata Ibnu Abbas, apakah ketika Rasulullah SAW menghapus nama Rasulullah, beliau jadi bukan Rasulullah? Demikian pula ini, apa bedanya? Apakah aku bisa menjawab syubhat kamu yang kedua ini? Kata orang Khawarij, ya. Iya. Yang kedua pun sudah terjawab. Adapun yang ketiga, kamu mengatakan bahwa Ali berperang melawan Aisyah tapi tidak menawan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa Aisyah ia boleh ditawan sementara ia adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika kalian mengatakan boleh, berarti kalian kafir. Wah, kaum Khawarij pun akhirnya tidak bisa menjawab hujah-hujah Ibnu Abbas. Akhirnya dari 12.000 itu setengahnya rujuk. Ya kembali. Setengahnya lagi ngeyel. Ya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun mempersiapkan pasukan memerangi mereka. Diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib dan biiznillah ya kaum Khawarij itu kalah. Lalu Ali bin Abi Thalib teringat sebuah hadis Nabi SAW bahwa di antara tanda mereka di lengan mereka itu ada bagaikan payudara wanita. Maka kemudian Ali mencarinya dari mayat-mayat kaum Khawarij itu. Ternyata didapatinya. Ya, salah satu mereka ada lengannya itu seperti payudara wanita. Maka Ali bin Abi Thalib pun segera sujud syukur. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang memerangi kaum Khawarij, dia akan diberikan pahala terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini keutamaan besar bagi Ali bin Abi Thalib ya. Rupanya sisa-sisa pasukan sisa-sisa pasukan Khawarij ada 3 orang. Ya. Mereka berencana busuk. Mereka ingin membunuh 3 orang. Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Maka 3 orang ini, ya, kaum Khawarij ini, pergilah. Yang satu pergi ke kota Madinah, yang 2 pergi ke Syam. Tapi qadarullah, yang 2 tidak berhasil membunuh Muawiyah dan Amr bin Al-As. Adapun yang 1, dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Lihatlah saudaraku. Mereka membunuh sahabat-sahabat mulia dalam rangka takarub kepada Allah.
karena kebodohan mereka. Ya. Inilah ya akhi bahayanya pemikiran Khawarij. Dan kita di zaman sekarang melihat pemikiran Khawarij ini ada muncul. Orang yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak kafir. Ini sama persis dengan pemikiran kaum Khawarij. Ya. Karena orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa? Karena pelaku dosa besar ada jenis berhukum kepada hukum selain Allah. Orang yang makan riba jelas ada jenis berhukum kepada hukum selain Allah, ya. Makanya kaum Khawarij mengkafirkan pelaku riba, mengkafirkan ya pelaku zina dan yang lainnya. Kalau sudah kafir halal darahnya. La haula wala quwata illa billah. Maka ya akhi, ini adalah merupakan sejarah kaum Khawarij. Maka di sini Imam Bukhari ya akhi ya ingin membantah mereka dan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi punya keyakinan bahwa dosa besar bisa menjadi kufur besar. Kapan? Kalau disertai dengan istihlal dan dengan meyakini bahwa ini halal dan bahwasanya Allah menghalalkannya. Contoh misalnya ada orang yang berzina dengan keyakinan zina itu halal dan bahwasanya Allah menghalalkan zina, maka seperti ini murtad dari agama Islam. Kalau ada orang yang makan riba dengan keyakinan bahwa riba itu halal, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang makan riba dan mengatakan riba itu halal karena adanya syubhat, ya. Maka yang seperti ini harus dihilangkan dulu syubhatnya. Makanya Ibnu Abbas ya ingin menegakkan hujah dulu kepada orang-orang Khawarij itu. Karena orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Muawiyah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Baik ya akhi, kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan akan keindahan Islam. Betapa Islam itu sangat indah sekali. Lihatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanukum khwalukum. Budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian juga. Ya. Perbudakan akhi itu pasti ada ketika terjadi peperangan. Perang antara kaum muslimin dengan kafirin. Kemudian ditawan, jadilah budak. Namun dalam Islam, yang namanya budak itu sangat dihormati dan dimuliakan. Ya. Nabi SAW sabda, budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuh, maka siapa yang saudaranya tahta yadih di bawah kekuasaannya, apa kata Rasulullah? Falyut'imhu mimma yat'am. Berilah ia makan dari apa yang dia makan. Wal yulbisu mimma yalbas. Beri ia pakaian dari apa yang ia pakai. Nah, disinilah Abu Dzar memahami. Berarti, ya, makanan majikan dengan budak harus sama. Istilahnya begini, kalau majikannya makan hamburger, budaknya juga harus makan hamburger. Karena Nabi mengatakan begitu, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan. Ya. Sehingga Abu Dzar memahami hadis ini berarti pakaian majikan sama budak harus sama. Karena Nabi mengatakan, hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang ia pakai. Makanya di situ Abu Dzar kemudian memberikan pakaian budaknya sama dengan pakaian dirinya. Iya. Lalu Nabi bersabda, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan bebani mereka dengan beban-beban yang berat. Iya. Fa in kallaftumuhum, jika kalian bebani mereka dengan beban yang berat, fa'ainuhum, bantu mereka, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, betapa indahnya Islam.
ya, menjadikan budak bukanlah ya sesuatu yang terhina, tapi dimuliakan. Ya, bahkan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Dan alhamdulillah di zaman ini tidak ada perbudakan karena sudah tidak ada lagi peperangan. Ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah betapa Islam itu sangat memahami tentang perikemanusiaan, hak-hak manusiawi. Nggak seperti orang-orang yang mendengung-dengungkan itu, ya. Mereka kepada hewan sangat sangat sayang, tapi kepada umat Islam boro-boro. Melihatlah perbudakan yang dilakukan orang-orang kafir di zaman dahulu. Budak itu dilakukan bagaikan binatang, ya, disiksa, dipukuli. Sementara Islam melarang hal seperti itu. Subhanallah. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Baik, akhi, kita sekarang masuk ke bab berikutnya. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fasammahumul mu'minin. Bab apabila dua kelompok kaum mukminin berperang, perang saudara sesama kaum mukminin, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah dua kelompok itu. Ya. Kata Imam Bukhari, fasammahumul mu'minin, Allah masih menamai mereka mukmin. Padahal perang antara mukmin itu dosa besar, akhi. Sebenarnya disebut dalam hadis, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim itu kefasikan dan memeranginya kekafiran. Ya. Apa yang dimaksud dengan kekafiran dalam hadis ini dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya ya dalam ayat tersebut tegas menyebutkan bahwa dua kaum mukmin yang berperang masih disebut mukmin, masih disebut muslim. Artinya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Berarti kufur yang dimaksud dalam hadis tadi adalah kufur kecil yang disebutkan kufrun guna kufrin. Ya. Maka kembali Imam Bukhari ingin membantah pendapat dan keyakinan kaum Khawarij. Ya. Seakan Imam Bukhari memberikan sinyal bahwa kaum Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi kaum muslimin, mereka juga belum dikafirkan. Karena adanya syubhat. Ya. Padahal memerangi kaum muslimin, hukumnya apa? Dosa besar, akhi, kufur. Tapi masalahnya, kaum Khawarij itu ada syubhat. Ya. Itulah yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Taib ya akhi. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak. Ya. Abdurrahman bin Al-Mubarak seorang perawi yang thiqah. Qala haddatsana Hammad bin Zaid bin Dirham. Ya, ada satu Hamad yang lain yang satu tabaqat dengan beliau namanya Hamad bin Dinar. Ya. Kalau ini Hamad bin Dirham, bin Zaid bin Dirham. Wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau seorang perawi yang thiqah. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub seorang tabi'in yang masyhur. Beliau ya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Jadi beliau wafat pada tahun 131 Hijriah. Ini tabi'in yang masyhur di zamannya, Masya Allah. Haddatsana Ayyub wa Yunus dan Yunus. Yunus di sini adalah Yunus bin Ubaid bin Dinar yang wafat pada tahun 129 Hijriah. Anil Hasan, dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan bin Abil Hasan yang disebut dengan Al-Hasan Al-Basri, seorang perawi yang thiqah yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Dari Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini seorang disebut dengan mukhadram. Apa itu mukhadram? Yaitu dia menemui masa Nabi SAW. Bahkan Ahnaf bin Qais ini saat dia masih kafirnya,
pernah melihat Nabi, tapi waktu itu masih kafir. Namun beliau masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga ya, beliau secara periwayatan ya, itu disebut dengan periwayatannya apa? Tabi'in. Tapi disebut oleh para ulama dengan istilah mukhadram, supaya dibedakan dengan yang lainnya. Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Dhahabtu li ansura hadzal rajul." Aku pergi untuk membela orang ini, itu Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Ahnaf bin Qais ingin membantu Ali bin Abi Thalib untuk berperang yang melawan Muawiyah. Falaqiyani Abu Bakrah. Lalu Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi SAW, bertemu denganku di perjalanan. Faqala, lalu Abu Bakrah berkata, "Aina turid?" Mau kemana? Qultu, aku berkata, "Ansuru hadzal rajul." Aku ingin membela orang ini. Qala irji'. Kata Abu Bakrah, pulanglah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Pulanglah kamu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila dua muslim bertemu dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah, orang yang membunuh jelas di neraka, lalu kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Rasulullah SAW bersabda, karena ia juga semangat ingin membunuh saudaranya itu. Iya, artinya saudaraku, Abu Bakrah menilai bahwa peperangan antara Ali dan Muawiyah ini masuk dalam hadis tersebut. Udah, kamu pulang aja. Masalahnya ini perang antara muslim dengan muslim. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ya apabila dua muslim bertemu dengan pedangnya, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Iya. Namun tentunya akhi, Ali bin Abi Thalib, dalam hal ini beliau ma'dzur, diberikan udzur. Beliau sudah berijtihad. Dan Muawiyah pun juga diberikan udzur karena beliau juga sudah berijtihad. Iya. Muawiyah datang dengan pasukannya untuk meminta darah Utsman bin Affan agar ditegakkan qisas. Sementara Ali bin Abi Thalib memandang belum mungkin. Ya. Lalu kemudian Ali pun mengirimkan pasukan. Ya. Tadinya tidak ada sama sekali, saudaraku sekalian, dalam hal ini Ali ingin memerangi Muawiyah, Muawiyah pun juga ingin berperang dengan Ali. Tidak ada maksud tujuan itu. Tapi qadarullah, terjadi kesalahpahaman, ada pihak ketiga yang merupakan provokator, yang kemudian terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah. Iya. Maka tentunya kita memohonkan ampunan untuk Ali bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat, demikian Muawiyah sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin bahwa Ali lebih utama daripada Muawiyah, ya, karena para ulama mengatakan bahwa sahabat yang paling baik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan mereka semua adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Namun tentunya kita tidak seperti orang Syiah yang gulu terhadap Ali, bahkan mempertuhankan Ali, bahkan kemudian mencerca Muawiyah dan mengkafirkan Muawiyah. Tidak. Iya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini memberikan udzur kepada mereka berdua dan memohonkan ampunan kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya, ketika memuji kaum Muhajirin dan Ansar, lalu Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, setelah para sahabat itu, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami
dan dosa orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Itulah adab kita, akhi, yang datang setelah mereka. Memohonkan ampunan untuk mereka. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita ambil faidah bahwa apabila dua muslim bertengkar, maka dua-duanya dalam murka Allah. Dua-duanya di dalam murka Allah. Muslim tidak boleh berperang dengan sesama muslimnya. Ya, biasanya kalau muslim berperang melawan muslim, seringkali alasan dan faktor utamanya adalah karena dunia biasanya. Seringnya begitu. Dan kita lihat, akhi, ya, kalau kita melihat sejarah, kita dapati sejarah itu memilukan sekali. Menyedihkan sekali. Karena ternyata peperangan-peperangan antara kaum muslimin itu terus terjadi. Ya. Ketika Banu Umayyah berperang melawan Banu Abbasiyah untuk memperebutkan kekuasaan. Yang kemudian kalahlah Banu Umayyah dan runtuhlah kerajaan Banu Umayyah. Disebutkan bahwasannya Al-Gojo Banu Abbasiyah setiap harinya menyembelihi 90 orang dari Banu Umayyah. La ilaha illallah. Maksah ya akhi. Yang kemudian terjadi lagi, ya, pecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, saling berperang hanya demi untuk mendapatkan kekuasaan. Benar kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, apa? Mal faqru akhsha alaikum. Ya, innama akhsha alaikum an tubtaha lakumud dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, hai umat. Justru kata Rasulullah, yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia atas kalian. Lantas kalian pun berlomba-lomba untuk meraih dunia. Lantas dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. La ilaha illallah. Ya. Karena dunia, demi tahta, demi harta, akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin. Ya akhi, seperti ini sangat tercela ya akhi. Maka Allah menyuruh kalau ada dua kelompok sesama muslim berperang, faslihu bainahuma, damaikan mereka. Wallahi, mendamaikan dua kelompok mukmin yang berperang itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa apabila dua muslim bertengkar dan yang satu membunuh yang lainnya, terjadi pertengkaran dengan pedang mereka, maka dua-duanya di neraka. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Ya. Alasannya kenapa? Karena yang dibunuhnya sebetulnya juga berniat ingin membunuh. Namun ia keduluan. Maka ini menunjukkan juga faedah selanjutnya apa? Itu kepada, ya, bahwasanya yang Allah lihat itu niatnya. Maka dari itu hati-hati dengan masalah niat itu. Kalau kamu ya minum air biasa, tapi dengan niat minum arak, maka kamu bisa mendapatkan dosa peminum arak ya. Makanya masalah niat ini Rasulullah SAW benar-benar tegaskan. Ya, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya. Allah juga berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menyiksa kalian disebabkan oleh lisan-lisan kalian yang tidak disengaja. Akan tetapi Allah menyiksa kalian akibat daripada apa? Yang dilakukan oleh hati kalian, itu berupa niat kalian itu. Makanya akhi, seseorang dengan niat bisa mendapatkan dosa.
Dan dengan niat dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaikilah niat-niat kita ini. Ya, jangan sampai kita melakukan niat-niat yang buruk. Maka tentu akhi, ya agar kita bisa menjaga niat kita, jangan sampai punya niat yang buruk akhi. Jagalah pikiran kita. Orang yang bisa menjaga pikirannya, insya Allah, ya dia bisa menjaga niatnya tersebut. Untuk bisa menjaga pikiran, jaga mata. Karena terkadang ya pikiran itu berasal dari pandangan mata. Berubah jadi pikiran. Pikiran kemudian dipikirkan berubah jadi niat. Kemudian niat semakin kuat berubah jadi perbuatan. Nah inilah saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum, ya pembahasan kita 2 hadis ini. Saya kira cukup pembahasan kita pada hari ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.